Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desi Maria Panjaitan. Saya adalah salah satu dosen di unit kerja Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Sebagai tenaga pendidik, saya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi aspek pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma, khususnya bidang pengajaran melalui deskripsi pembelajaran pada mata kuliah Mikologi. Mata kuliah Mikologi dengan kode 1 HBP 440032 memiliki beban sebanyak 3 SKS, di mana 2 SKS adalah teori, sedangkan 1 SKS lainnya adalah praktikum. Mata kuliah ini bersifat wajib dan masuk pada konsentrasi mikrobiologi dan dapat diambil oleh mahasiswa mulai dari semester 4. Secara umum, mata kuliah ini membahas tentang seluk-beluk kehidupan jamur atau yang kita kenal juga dengan fungi, yaitu organisme heterotrof yang memiliki keanekaragaman morfologi dan peranan ekologis yang penting. Materi ini mencakup sistematika dan evolusi fungi, diversitas dan ekologi, fisiologi, pertumbuhan, reproduksi, serta genetika, dan juga aplikasi fungi dalam kehidupan manusia termasuk di bidang pangan, medis, dan juga industri. Dalam menyusun RPS mata kuliah ini, ada referensi utama yang saya gunakan meliputi diantaranya seperti buku ini Introductory Mycology oleh Alexopoulos, kemudian buku Biodiversity of Fungi oleh Muller et al. Selain itu, saya juga mengintegrasikan beberapa hasil riset saya, antara lain artikel yang berjudul Keanekaragaman Jamur Makroskopis di Hutan Gambut Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, dan juga referensi ilmiah terkini lainnya. Seluruh penilaian pada mata kuliah ini didasarkan pada rubrik penilaian yang terukur dengan komposisi penilaian mencakup 50% project based learning, 10% penugasan individu, 20% ujian tengah semester atau UTS, dan 20% ujian akhir semester atau UAS. Setelah mengikuti mata kuliah ini, peserta didik atau mahasiswa diharapkan dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang diturunkan menjadi 5 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang mencakup 1. Mahasiswa mampu menguasai ruang lingkup mikologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai dan menguraikan aspek sistematika, fisiologi, metabolisme, reproduksi, dan genetika, serta potensi pemanfaatan fungi bagi pengembangan iptek secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat, bertanggung jawab, dan mandiri dalam menyelesaikan suatu masalah dalam bidang biologi berdasarkan hasil analisisnya terhadap informasi dan data terkait. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menyajikan laporan mini riset dan mempresentasikannya secara berkelompok. Di awal perkuliahan, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS yang juga dapat diakses oleh mahasiswa melalui LMS dan portal Siuber UPR. Sekaligus saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan dan sistem penilaian. Perkuliahan ini akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dan dibagi menjadi 8 topik utama, yaitu 1. Ruang lingkup mikologi, 2. Evolusi dan sistematika fungi, 3. Diversitas fungi, 4. Ekologi fungi, 5. Fisiologi dan pertumbuhan, 6. Pengendalian pertumbuhan fungi, 7. Genetika dan reproduksi fungi, dan yang ke-8 aplikasi fungi di dalam berbagai bidang. Saya menggunakan pendekatan kombinasi metode ceramah, diskusi, project based learning, serta collaborative learning
dengan menyesuaikan karakteristik mahasiswa dan juga materi yang sedang diajarkan. Salah satu teknik utama yang saya gunakan adalah metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery pada kegiatan ini saya akan menyampaikan materi dilakukan dengan presentasi PowerPoint berbasis visualisasi dan alur logis. Kemudian pada alur interaction, saya akan mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif melalui memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memicu mahasiswa untuk dapat berpikir kritis, kemudian memberikan studi kasus agar mahasiswa dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, assessment, akan dilakukan penilaian secara berkelanjutan bisa melalui tugas, presentasi, proyek praktikum, ujian, dan rubrik yang jelas dan terpublikasi. Nah, berikut ini akan ada cuplikan kegiatan pembelajaran pada mata kuliah mikologi secara sinkronus dan tatap muka dengan metode pembelajaran delivery, interaction, dan assessment. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Syukurlah, semoga masih tetap semangat ya untuk mengikuti perkuliahan mikologi hari ini. Nah, tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-6 ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah mengulik mengenai salah satu kelompok fungi yaitu Ascomycota, maka pada hari ini kita akan lanjut ya ke kelompok berikutnya yang sebenarnya tidak kalah familiar dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dari kelompok Basidiomycota. Ya. Nah, pada hari ini ya, di akhir pembelajaran saya mengharapkan ya setidaknya semuanya sudah memahami konsep bagaimana membedakan antara kelompok Ascomycota dan Basidiomycota. Jadi ada prinsip yang benar-benar harus bisa kita kuasai agar bisa membedakan kedua kelompok tersebut ya. Nah, bisa dilihat di gambar di depan ya. Mungkin ada yang pernah lihat jamur tersebut? Sering ya? Ya, ini sering ya. Jadi ini termasuk kelompok Basidiomycota. Ya, ini dari kelompok Pycnoporus. Sebenarnya ada dua jenis ya yang berbeda, di atas Pycnoporus, di bawah ada Trametes. Ini masuk ke dalam kelompok Basidiomycota. Nah, gambar berikutnya cukup berbeda ya dengan yang tadi. Kalau tadi itu dia nempel di batang pohon ya. Ya kan? Yang ini batang pohon. Kemudian perhatikan yang ini. Pernah lihat jamur model seperti ini? Pernah ya? Kalau nama ilmiahnya sih ya, Termitomyces. Kalau di sini ada nama lokalnya. Ada yang tahu nggak? Kulat apa? Kulat bantilung, benar. Kulat bantilung. Jadi dia tumbuhnya di tanah. Tapi sebenarnya kalau kalian ya memahami konsep ya, beda antara misalnya jamur dengan tumbuhan. Jamur itu kan adalah organisme apa? Autotrof atau heterotrof? Heterotrof. Kalau tumbuhan kan autotrof. Harusnya memang dia tumbuhnya di tanah umumnya, ya. Kalau makhluk hidup heterotrof, jamur, dia harusnya tidak tumbuh di tanah. Tapi ternyata ada rahasia di balik jamur-jamur yang bisa tumbuh di atas tanah, ya. Khusus Termitomyces ini dia cukup unik, ya. Salah satu kelompok Basidiomycota yang cukup unik karena ternyata dia bersimbiosis dengan apa tuh yang di bawah itu? Sarang rayap. Ini sarang rayap. Ya, jadi kadangkala ya kita kalau mau mengambil Termitomyces itu nggak boleh cuma dipetik begitu saja jamurnya. Makanya kalau kita lagi mushroom hunting di lapangan itu kita perlu bawa sekop ya, kayak mau nukang lah gitu ya. Kita bawa sekop, itu harus digali sepelan-pelan mungkin, sehati-hati mungkin ya, sampai ketemu ini si sarang rayapnya. Karena khusus untuk yang ini itu adalah salah satu kunci ya yang cukup krusial untuk mengidentifikasi hingga level spesies. Ya. Lantas ya, karena bentuknya banyak seperti ini, bagaimana cara kita
membedakannya dengan kelompok jamur lain, khususnya Ascomycota yang kelompok tinggi, ya. Itu semua terletak pada karakter pentingnya. Nah, jadi ada satu karakter penting, yaitu spora seksual yang dihasilkan oleh struktur khusus yang disebut basidium. Ya. Tapi karakter ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Harus dengan apa? Harus dengan mikroskop. Jadi kita harus melakukan pekerjaan, ya, membawa suatu sampel jamur ke laboratorium. Ini ada contoh, ya, dari praktikum kakak kelas kalian tahun sebelumnya. Jadi dia cukup besar, ya, bentuknya cukup besar, makroskopis. Tetapi, ya, hati-hati, tidak semua jamur Basidiomycota itu ukurannya besar. Ada yang mikroskopis. Ya, sekali lagi kalau saya selalu cerita itu di kelas selalu ada pencilan. Tahu pencilan? Selalu ada pengecualian. Ya, jadi yang Basidiomycota ada juga yang dia mikroskopis. Contohnya dari golongan Rust fungi dan Smooth fungi. Nah, Rust itu dia dari bahasa Inggris karat, ya, jadi berwarna merah keorenan gitu, ya, jamurnya berwarna merah keorenan, semburat begitu. Kalau Smooth fungi dia jelaga seperti gosong gitu, ya. Jadi jamurnya menyebabkan, biasanya dia patogen, ya, pada tanaman. Kalau Rust nih, jadi nggak kelihatan seperti yang lain. Kalau ini kan ada tubuh buahnya nih, tapi kalau Rust fungi biasanya dia ada di daun. Nah, daunnya yang terkontaminasi atau terinfeksi oleh Rust fungi dia akan berwarna keorenan, ya. Jadi kalau mau lihat bentuk basidianya harus dilakukan sayatan. Nah, ini adalah tabel, ya, tabel perbandingan karakter Ascomycota dan Basidiomycota. Jadi kita akan bandingkan, ya, karakter apa yang sama dan apa yang berbeda. Kita lihat dari komponen dinding sel. Keduanya memiliki karakter yang sama, yaitu tersusun dari kitin. Ada yang tahu kitin ini selain di jamur ditemukan di mana lagi, ya? Bagus, benar, di serangga, ya, di serangga. Kemudian di hewan yang ada di laut juga ada. Udang itu eksoskeletonnya dari kitin, ya. Jadi ini termasuk dalam polisakarida, ya, polisakarida yang cukup melimpah di alam selain dari selulosa. Kemudian, ya, dari jumlah dinding selnya. Kalau pada Ascomycota dia umumnya 2 lapis, ada juga yang cuma 1 lapis. Tapi kalau Basidiomycota dia lebih rigid, ya, jadi dia lebih banyak lapisannya, lebih tebal. Kalau hifa somatiknya, ya, sama-sama punya yang tipe haploid. Ada yang masih ingat haploid? Ada haploid, ada diploid. Itu menandakan status apa di dalam suatu sel? Status dari inti selnya. Ya, ada status dari dari sel itu, ya, ada setengah kromosom atau 1 set kromosomnya, gitu, ya. Kemudian sekatnya. Tahu, ya, sekat. Jadi kalau misalnya sel, ya, ada sel ini tidak bersekat, tapi kalau ada sel yang bersekat biasanya dia ada partisi, seperti ada garis gitu, ya. Kalau miselium, ya, miselium itu biasanya ada sekatnya, ya. Nah, ternyata kalau secara molekuler kedua kelompok ini punya tipe sekat yang berbeda. Bagaimana bedanya? Ya, jadi di atas ini adalah contoh dari tipe sekat Ascomycota, sedangkan yang di bawah adalah yang dari Basidiomycota. Kemudian dengan fase dikarion. Apa fase dikarion? Dikarion itu saat dalam satu sel dia punya 2 inti sel di karion. Karionnya berarti apa? Inti sel, ya. Di 2, ya, seperti itu. Ya, itu saja.
Oke, selanjutnya ya kita akan mengulik karakteristik lain ya, yaitu miselium. Sudah jelas dia adalah fungi yang sejati sehingga hifanya dia bersekat. Beda dengan misalnya fungi tingkat bawah ya, itu seperti mukor, itu tidak ada sekatnya ya. Kemudian sebagian dari kelompok Basidiomycota itu juga dapat bereproduksi secara aseksual ya. Jadi bereproduksi secara aseksual dengan menghasilkan spora yang kita sebut dengan konidia. Jadi sama, di Ascomycota juga spora aseksualnya disebut dengan konidia. Nah, Basidium ini yang tadi ya, struktur yang sangat krusial dalam menentukan atau mengidentifikasi jamur Basidiomycota. Ya, strukturnya itu sebenarnya ini tidak terlalu sekompleks Ascomycota ya. Kalau Ascomycota itu dia tipenya agak banyak ya. Ada unituniket, ada bituniket. Nah, kalau ini cuma ada 2 tipe Basidiumnya. Yang pertama dia Holobasidium, yang kedua adalah Pragmobasidium. Beda keduanya apa? Lihat dari katanya. Ada holo, ada pragmo. Bedanya cuma antara ada atau tidaknya sekat pada basidiumnya. Jadi pragmo itu fragmen, jadi ada sekat pada basidiumnya. Ini mungkin kalau diilustrasikan, misalnya kita punya jamur nih, tubuh buah jamur. Kalau dia udah matang, cara melihat basidianya adalah di bagian gilsnya atau lamelanya. Jadi lamelanya kita cuplik, ya kan? Kita cuplik, kemudian kita iris, ya, kita iris setipis mungkin, kita amati di mikroskop, bisa pakai KOH, bisa pakai Melzer, ya. Kemudian nanti pada perbesaran 40 kali 100 atau 100 kali 10 harusnya kita bisa melihat struktur seperti ini. Ya, jadi ada basidiumnya, sekali lagi ada sterigmata, kemudian ada basidiospora di setiap ujung sterigmatanya. Ya. Kalau kita lihat dengan scanning elektron micrograph tuh seperti ini. Ya, jadi sterigmatanya tuh yang kecil begini ya. Yang kecil ini adalah basidiospora. Oke. Kembali ke yang tadi ya. Kalau misalnya kita mengetahui ya bentuk-bentuk dari struktur Basidiomycota ya, siklus hidupnya itu juga adalah hal yang penting ya. Tapi saya ingin bertanya kepada kalian ya, kira-kira ya apa sih pentingnya memahami siklus hidup tersebut? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Ini ada siklus hidup jamur. Kira-kira apa pentingnya ya? Kalau nggak penting kan ngapain kita pelajari ya? Ya, silakan Fatra. Pentingnya memahami siklus hidup tersebut dari kita memahami Basidiomycota itu sangat banyak. Saya ingin mencontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk ketahanan pangan. Ya. Beberapa pengusaha jamur itu memang mereka ada yang dari kelompok mushroom hunting kalau tidak salah. Di sana menyampaikan kalau dalam siklus hidup Basidiomycota tentunya yang biasanya mereka budidayakan untuk pakan, itu ada beberapa bagian dari siklus hidup itu yang bisa dipercepat. Artinya siklus hidup dipercepat itu bisa untuk menentukan hasil dari budidaya jamur, dari hasil yang didapatkan, sehingga hasil tersebut itu juga bisa kemudian dijual atau mungkin dimanfaatkan begitu, karena memang
siklus hidup ini sangat penting dalam menentukan seperti apa nantinya budidaya itu. Misalnya pada bagian germinasi hingga ke bagian dari bagian germinasi ke meiosis itu kan tahapannya cukup panjang untuk bisa menghasilkan organismenya, untuk bisa menghasilkan jamurnya. Nah, di situ ada bagian yang diputus, misalnya bagian germinasi atau untuk menghasilkan basidiosporanya, agar hasil yang didapatkan itu cepat begitu, karena memang dalam siklus hidup itu memerlukan rentang waktu yang cukup lama untuk basidia. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Bagus sekali Fatra, kita beri apresiasi dulu buat Fatra. Benar ya, jadi pemahaman mengenai siklus hidup jamur itu sebenarnya benar-benar harus dipahami, khususnya pada praktek budidaya jamur. Kalau mau jadi ini, misalnya di sini ada mau menjadi entrepreneur, ini sebenarnya cukup menjanjikan ya. Budidaya jamur merang, budidaya jamur tiram ya. Itu kalau mau jadi bos atau pebisnisnya jamur merang harus tahu siklus hidupnya ini. Nggak bisa kita nggak tahu. Jadi kita harus paham, oh ini dia di fase backlog ini dia lagi membentuk miselium. Oh dia butuh kelembapan seperti ini, dia butuh karakter yang seperti ini. Oh ini sedang terjadi karyogami, berarti apa yang harus kita lakukan untuk mendukung pertumbuhannya. Oh ini sudah mulai tumbuh ya, jadi kita ya dengan memahami siklus hidup jamur ini ya sebenarnya sangat praktikal sekali ya, khususnya mungkin sekarang di bidang budidaya jamur ya, jadi seperti itu. Bagus sekali Fatra. Kemudian kita lanjutkan sedikit di basidiospora ya, jadi dari basidia terakhir ini adalah basidiospora. Jadi basidiospora ini adalah seperti anakannya jamur begitu ya. Ya. Jadi inilah bakal calon individu yang baru dari suatu jamur Basidiomycota. Jadi umumnya kalau basidiospora ini bentuknya sederhana. Ada yang dia cuman bulat atau dia seperti ginjal ya, oval ya. Umumnya dia tidak bersekat ya. Nah, tapi macam-macam pigmennya, warnanya. Kadang-kadang pigmen dari basidiospora itu digunakan untuk identifikasi. Ada yang white spore, jadi dia berwarna putih, pink spore, salmon spore, brown spore ya. Jadi itu dia masuk ke dalam ciri untuk identifikasinya ya. Nah, sebelum kita tutup ya, ini ada sedikit studi kasus ya. Masih relevan dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini sudah dibutuhkan analisis. Tapi kalau kalian tahu prinsipnya, harusnya bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, jadi Anda bisa berdiskusi ya dengan teman di sebelahnya untuk menjawab dari studi kasus ini. Jadi ada namanya jamur truffle. Ya, jamur truffle ini adalah jamur yang bernilai ekonomi sangat tinggi. Pada beberapa negara itu makanan ya yang mahalnya bisa lebih mahal daripada emas. Jadi kita kayak fine dining gitu, itu kan makanannya mahal, bisa satu piring berjuta-juta ya. Nah, tapi jamur truffle hitam ini namanya tuber melanosporum, itu sebenarnya dari kelompok Ascomycota ya. Dia cita rasanya unik, saya nggak tahu sih, belum pernah makan ya, tapi banyak sekali referensi Anda akan cari itu cita rasanya unik sehingga nilainya ekonominya tinggi, karena dapetinnya juga susah ya, susah karena dia ada di dalam tanah. Jadi di dalam tanah nggak bisa kelihatan kan, gimana caranya? Kalau di Inggris dulu dia pakai babi, jadi babi itu akan mengendus tanah. Dipercaya jamur tuber ini dia bisa mengeluarkan seperti senyawa ya yang memikat babi ya, sehingga bisa tahu di mana ada jamur tuber ini gitu ya. Nah, lama-lama babi nggak dipakai lagi, akhirnya diganti dengan hewan lain di training ya, itu anjing. Kira-kira cara apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari kesalahan identifikasi antara kedua kelompok jamur tersebut? Ya, silakan didiskusikan, nanti saya akan
bertanya mengenai hasil diskusinya. Ya, silakan berdiskusi. Baik, siapa yang mau menjawab hasil diskusi dengan temannya? Saya, Bu. Oke, silakan Cecil. Kalau berdasarkan studi kasus ini, menurut saya cara yang paling mungkin untuk membedakan antara si false travel sama yang si jamur travel hitam tadi itu cara simbiosisnya, Bu. Karena setahu saya kalau jamur travel hitam itu biasanya tumbuh di tanah dan nggak jauh dari pohon. Sedangkan kalau misalnya false travel itu umumnya nggak bersimbiosis dengan akar dari pohon. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terima kasih responnya ya, Cecil. Oke. Ingat ya, prinsipnya adalah untuk membedakan ASCO dengan basidio adalah pada karakter mikroskopisnya. Jadi kita harus melakukan sayatan mikroskopis ya. Kalau yang tadi itu bisa juga, tetapi untuk lebih confirm lagi kita harus melakukan sayatan mikroskopis dan melihat struktur penghasil sporanya. Apakah dia dihasilkan dari askus atau dari basidia. Segampang itu. Atau kalau mau butuh lagi bisa dengan molekuler. Oke, demikian ya pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, atas keaktifannya dalam bertanya, dalam menjawab. Pekan depan kita akan masuk ke materi berikutnya. Anda bisa lihat ya di LMS dan Anda bisa belajar secara mandiri ya agar bisa nanti lebih kolaboratif lagi di kelas pembelajarannya. Baik, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Demikian penjelasan saya mengenai pelaksanaan tugas pengajaran pada mata kuliah mikologi di program studi biologi FMIPA Universitas Palangkaraya. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran yang penuh tentang praktik pembelajaran yang saya lakukan sebagai bagian dari kontribusi saya terhadap dunia pendidikan, khususnya di unit kerja yang sedang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.